Untuk mengetahui perkembangan informasi dari mancanegara, saya sudah terhubung dengan Yanri Subekti dari New York, Amerika Serikat. Kita ke rekan Yanri. Yanri, selamat malam waktu Jakarta. Bagaimana reaksi warga Amerika Serikat dalam menanggapi sikap Donald Trump mengenai perang Israel dengan Iran? Yanri. Selamat siang waktu New York, Sega hingga saat ini meskipun Presiden Donald Trump mendukung serangan Israel terhadap Iran untuk mengantisipasi penganiayaan untuk pembuatan nuklir, namun hingga saat ini Presiden Donald Trump belum secara pasti atau memastikan apakah akan mengirimkan pasukannya atau tentaranya untuk ikut langsung dalam penyerangan terhadap Iran tersebut. Demikian juga di Amerika Serikat sendiri, baik itu politisinya maupun warganya, ini terpecah pendapatnya. Apakah Amerika Serikat bisa ataupun wajib ataupun harus membantu langsung dalam pertempuran menyerang Iran, dalam artian mengirimkan pasukannya untuk mereka, bahkan di antara Senat sendiri pun dan juga pendukung Trump, beberapa di antaranya menolak untuk langsung melibatkan tentara atau militer Amerika Serikat dalam membantu Israel dalam menggempur Iran tersebut, meskipun hanya sebatas ataupun menyerang di lokasi-lokasi tertentu seperti di Fordo, di mana diduga pengayaan uranium untuk yang saat ini dikhawatirkan akan menjadikan nuklir bagi Iran. Dan juga di masyarakat banyak juga terjadi aksi demonstrasi, bahkan sejak hari Jumat yang lalu saat Israel mulai melancarkan serangan ke Iran. Banyak di antara aksi demo juga menyuarakan untuk Amerika Serikat tidak ikut campur secara langsung untuk mengirimkan militernya, dan bahkan mereka juga secara terang-terangan jangan ikut untuk mengirimkan ataupun mengorbankan tentara-tentara anak-anak mereka yang aktif dalam tentara untuk kepentingan Israel. Dan sedangkan bagi mereka yang mendukung akan serangan ataupun pengiriman militer ini, di antaranya mereka membenarkan ataupun membenarkan hak Israel untuk membela diri, karena memang dikhawatirkan apabila Iran berhasil memiliki ataupun mengembangkan senjata nuklir, nantinya akan bisa membahayakan keselamatan Israel dan juga tentunya akan nantinya terhadap sekutu Israel lainnya. Hingga saat ini pun pemerintah Trump tetap memantau, bahkan saat ditanya oleh media apakah nanti Trump akan benar-benar mengirimkan militernya, Trump menyatakan akan menunggu, akan memberikan jawaban, akan memutuskan hingga detik-detik terakhir, karena hingga saat ini masih terjadi banyak sekali perkembangan. Bahkan Trump juga berkomentar untuk mencapai kesepakatan terkadang diperlukan pertempuran habis-habisan, dan ini tentunya masih belum bisa dijelaskan secara detail apa yang nantinya ataupun rencana dari Trump sendiri. Namun Trump juga sebenarnya berharap agar penyelesaian di antara Israel dan Iran ini bisa diselesaikan melalui jalur diplomatik. Namun hingga saat ini pun kapal induk dari Amerika Serikat seperti diketahui sudah bersiaga di kawasan Teluk Persia, dan juga militer Pentagon juga dalam kondisi siaga 1 menunggu hingga apa keputusan dari Presiden Trump. Dan tentunya Trump dalam mengambil keputusan pengiriman militer ini harus ada persetujuan dari anggota Kongres. Sedangkan di Kongres saat ini banyak di antara anggota Senat pun berupaya untuk memblok ataupun tidak mengizinkan Trump untuk mengirimkan militernya, dan tentunya nanti untuk pengambilan keputusan ini akan dilakukan pemungutan suara atau voting di antara anggota Senat. Ya, Yandri, selain demonstrasi yang dilakukan dari mereka, lantas bagaimana reaksi lainnya dari warga Amerika Serikat terkait dengan hal ini?
Ya, hingga saat ini selain demonstrasi, bahkan di media sosial, di internet pun, selain warga sipil, warga umum, juga mantan tentara, purnawirawan pun aktif dalam media sosialnya, mengajak masyarakat, menghimbau pemerintah untuk tidak mengirimkan militernya untuk membantu Israel demi kepentingan Israel, dan berharap penyelesaiannya bisa selain diselesaikan antara kedua belah pihak, juga mendorong agar bisa diselesaikan secara diplomatik. Dan juga beberapa anggota Senat pun memberikan masukan saat ini, berharap pemerintah Trump bisa lebih bijaksana dalam menganggarkan anggaran, jangan menganggarkan ataupun dibuat untuk membantu ataupun mengerahkan militer yang tentunya dengan ongkos yang luar biasa tinggi demi kepentingan negaranya. Terlebih saat ini ancaman nyata bagi Amerika Serikat bukanlah mereka, namun ancaman yang nyata saat ini sebaiknya pemerintah Trump berfokus untuk menghadapi ataupun waspada terhadap negara-negara lain seperti Cina, seperti yang disebutkan oleh salah satu anggota Senat tersebut. Dan sehingga sekali lagi kita masih ataupun pemerintah Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump ini menunggu hingga beberapa detik terakhir seperti yang disampaikan Trump, kemungkinan apa saja yang mungkin bisa dilakukan, apakah benar-benar mengirimkan bantuan ataupun terlibat langsung dengan mengirimkan militernya, namun juga apakah meskipun Trump mendukung tindakan Israel dalam menyerang Iran, namun mendorong atau berharap agar bisa diselesaikan secara diplomatik tanpa melibatkan militer secara langsung dari Amerika Serikat. Baik, terima kasih Yandri Subekti mengabarkan langsung dari New York, Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto sempat mengungkapkan keprihatinannya tentang situasi global yang berpotensi memicu Perang Dunia Ketiga. Peringatan tersebut disampaikan Presiden sebelum meningkatnya eskalasi konflik antara Iran dan Israel, yaitu ketika bertemu pemimpin redaksi sejumlah media massa awal April lalu. Lihat dan saya yakini dalam 5, 6, 8 bulan ke depan kita akan membuat langkah-langkah fundamental terobosan yang akan memperkokoh ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, ya. Perang, persaingan, hegemoni yang sangat berbahaya, yang bisa memicu Perang Dunia Ketiga. Ini tidak main-main. Benar-benar saya pelajari tiap malam, saya lihat, this is very dangerous time, very dangerous time. Amerika siap mau nyerang Iran, Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti Perang Dunia Ketiga. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar, tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Mungkin yang negara-negara punya nuklir, ya, dia matinya lebih cepat. Kita mungkin mati juga, tapi lama kita matinya, ya kan? Benar nggak? Jadi it's dangerous time. We are living, kita hidup dalam, nah kita harus hati-hati. Dan untuk itulah saya selalu mengajak, mari kita rukun, mari kita mengatasi persoalan bersama, gitu.